tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah kita tidak hanya menjadi pendengar, namun juga menjadi pelaku firman Tuhan. Pegang
Tuhan Kau terus memegang tangan kami, dan biarlah Tuhan kami tidak lepas dari genggam tangan-Mu. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mengurapi kami, Kau memberkati kami Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan, biarlah kami boleh mendapat berkat dari firman yang akan disampaikan. Dan biarlah Tuhan kami mau belajar tidak hanya menjadi mendengar firman Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, yang taat dan setia kepada-Mu, sebab Engkau lebih dulu setia kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya mengundang hambanya untuk maju ke depan. Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang beberapa yang tanya ya, daripada nanti saya jelaskan satu-satu. Bapak Gembala tidak bersama kita hari ini karena hari Jumat kemarin terbang ke Jakarta untuk pelayanan hari Sabtu kemarin di BPD Jakarta ya, BPD yang GKB yang ada di Jawa Barat ya, Jawa Barat gitu. Dan hari ini beliau melayani GKB Bekasi, dan siang nanti jam 8 di GKB Bekasi, jam 11 di GKB Jakarta kembali. Kemudian nanti sore jam 4 balik ke Surabaya, lalu dari Surabaya ke Malang lagi gitu. Dan saya mohon doa kiranya Tuhan menyertai perjalanan hambanya itu sampai di Malang dalam keadaan selamat. Amin. Terima kasih untuk dukungan doanya. Pagi hari ini firman Tuhan saya berikan judul transformasi hati, dan sepertinya ada gangguan ya. Oh bisa, tapi di sana nggak bisa ya yang di sana. Nah, Bapak Ibu, kalau kemarin minggu lalu Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan dengan judul reformasi diri, pagi hari ini saya memberikan judul transformasi hati, gitu ya. Apa sih bedanya antara reformasi dengan transformasi? Dua-duanya, ini persamaannya, dua-duanya berbicara tentang perubahan. Tetapi bedanya kalau reformasi itu adalah perubahan secara radikal, ekstrim. Begitu ketemu Tuhan, yang dulu hatinya begini lalu jadi begitu gitu ya. Kemarin diberikan contoh perempuan Samaria itu, kemarin waktu ketemu, sebelum ketemu dengan Tuhan Yesus, dia menghindari orang banyak karena malu dengan keberadaan dirinya. Tetapi setelah ketemu dengan Tuhan Yesus, dia boleh berubah total, ekstrim. Dia turun dari Sikar, kemudian menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, kemudian menyatakan bahwa Yesus adalah Kristus. Dia menjadi kesaksian. Tokoh Alkitab lagi yang mengalami reformasi itu adalah Sakeus. Dari orang yang pelit, ketika ketemu Tuhan Yesus dia mengatakan, Tuhan, sebagian hartaku akan saya bagikan. Itu ekstrim ya, perubahan yang begitu temu Tuhan langsung ada perubahan yang nyata, perubahan secara radikal, perubahan yang secara ekstrim. Pagi hari ini saya memberikan judul transformasi, itu artinya sama-sama dengan perubahan. Cuman kalau transformasi itu adalah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga pada tahap yang ultimate. Ultimate itu sebenarnya adalah artinya akhir gitu ya, paling akhir, tapi secara mutu itu yang paling levelnya paling tinggi ya, di atas premium begitu. Jadi kalau kita berbicara tentang transformasi hati, itu adalah proses perubahan yang terjadi di dalam hati manusia. Apakah hatinya yang dulunya di sini akan diubah lagi di sini gitu? Yang enggak Bapak Ibu. Transformasi hati berubah dalam pengertian karakter, watak, emosi kita itulah yang berubah. Ketika seminggu yang lalu sih, sebelum 10 hari ya, ketika Pak Pritono sudah dikatakan bahwa ya Jumat tanggal 9 itu saya akan 10 ya, tanggal 10 saya berangkat ke Jakarta, lalu
dia menyatakan minta tolong kamu yang sampaikan firman Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, saya tanya minggu akan datang judulnya apa gitu ya, reformasi hati. Jadi reformasi diri. Sebelum Bapak Gembala menyampaikan minggu itu saya sudah tahu. Lalu saya berdoa pada Tuhan. Lalu saya harus sampaikan apa Tuhan? Ketika saya dalam proses merenungkan semuanya itu, saya sudah Tuhan anugerahi hikmat gitu ya. Lah kok Kamis ibadah doa malam Pak Didik menyampaikan belajar dari tokoh Musa. Dalam hati saya, loh lah kok podo dengan yang saya siapkan begitu ya. Dalam ibadah doa malam itu saya sempat DM kepada Pak Didik, Pak Didik firman Tuhannya kok sama dengan yang akan saya sampaikan minggu gitu. Apa dibaca Pak Didik DM-nya itu? Dibaca ya. Lalu saya pikir, ya udahlah itu maunya Tuhan berarti ya. Sehingga hari Kamis Pak Didik sampaikan itu, dan hari Minggu ini nanti saya juga akan sampaikan itu dari bagian yang ketiga gitu ya. Saya percaya bahwa ada kehendak Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada saya lebih dahulu, kepada Pak Didik lebih dahulu, dan kemudian kepada sidang jemaat untuk kita mengalami transformasi hati. Amin. Belajar dari seorang Nabi Musa. Kita lanjut lihat slide berikutnya. Ini tadi definisinya sudah saya sampaikan, slide berikutnya lagi. Nah, saudara yang terkasih, kenapa saya mengajak untuk belajar dari Nabi Musa? Ini yang saya katakan bahwa Nabi Musa itu mengalami transformasi di dalam karakternya. Kok bisa gitu ya? Awalnya Nabi Musa ini, atau saya katakan aja Musa begitu ya, lebih enaknya. Musa itu adalah tokoh yang temperamental Bapak Ibu. Keras. Temperamental itu mudah tersulut untuk marah. Begitu ada pemicu sedikit dia akan marah, emosinya tinggi begitu. Nah, tapi kemudian firman Tuhan Alkitab menuliskan di dalam Bilangan 12 ayat 3 itu menuliskan begini. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Kok bisa demikian ya? Orang yang temperamental, yang suka marah, tetapi Allah dengan pertolongan umat manusia menuliskan di dalam firman-Nya, di dalam Bilangan mengatakan Musa adalah seorang yang lembut hati, lebih daripada semua manusia yang ada di muka bumi. Kenapa demikian? Karena Musa mengalami yang namanya transformasi hati, perubahan karakter yang tidak radikal melalui proses kehidupannya, tapi dia mengalami dari temperamental menjadi orang yang lembut hati. Saudara yang terkasih, lembut hati tidak sama dengan orang yang lemah lembut, tutur katanya kalem gitu ya. Enggak sama, beda gitu ya. Lembut hati itu berbicara tentang karakter, tidak berbicara tentang keberadaan ketika ia bicara, ketika ia tertawa gitu ya. Kalau karakter atau contohnya seperti itu, maka saya bukan termasuk orang yang nanti dikatakan orang yang lembut hati gitu ya. Kenapa? Karena tertawanya banter, keras, suaranya keras. Beda dengan orang kalau Jawa Tengah gitu ya, inggih, mboten nopo. Nah, itu orang yang lemah lembut, tapi belum tentu lembut hati gitu ya. Tapi pagi hari ini mari kita mau belajar supaya Tuhan dengan kekuatan Allah Roh Kudus kita akan berubah hati kita, karakter kita, watak kita dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik, jadi seperti Kristus sendiri. Amin. Nah, saya berikan bukti bahwa temperamentalnya Musa itu seperti apa. Saya hanya menuliskan 3. Ada banyak Bapak Ibu sebenarnya, tapi saya berikan aja 3. Nah, yang pertama adalah ketika marah itu Musa marah itu karena melihat ada orang Ibrani yang dipukuli. Waktu itu dia masih menjadi pangeran Mesir. Lalu dia melihat ada orang Ibrani dari sebangsanya. Dia nyadari bahwa saya sebenarnya bukan orang Mesir, tapi orang Ibrani. Lah kok ada orang Ibrani yang dipukuli orang Mesir. Kemudian dia keluar, dia tilak-tilek ke kanan, ke kiri. Nah, ada orang Mesir itu dipukuli dan mati. Sudah mati, dibunuh, disembunyikan di pasir. Itu karakternya Musa. Bapak Ibu bisa lihat kisah ini di Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 12.
temperamentalnya Musa, ngamuannya Musa gitu ya. Yang kedua, ada kalanya waktu Musa sudah mendapatkan panggilan, dia disuruh oleh Tuhan naik ke Gunung Sinai. Untuk apa? Untuk menerima 10 hukum Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Keluaran 32 ya, sampai ke mulai ayat 3, pasal 31 sebenarnya 31 sampai 32 itu bagaimana 2 loh batu itu ditulis oleh jari-jari Allah sendiri. Itu di dalam Keluaran 31 ayat 18. Allah sendiri yang nulis 2 loh batu itu. Tapi begitu Musa turun, dia mendapati bangsa Israel menyembah, menari-nari patung lembu emas. Dia tidak negur, tidak teriak-teriak, kenapa kalian kemudian meninggalkan Allah? Enggak. Dia langsung menunjukkan marahnya, yaitu 2 loh batu yang notabene adalah tulisan Allah sendiri, yang notabene seharusnya dijaga dengan baik karena itu tulisan jari-jari Allah sendiri. Itu dipecahkan ya, dilempar, dipecahkan di kaki Gunung Sinai. Temperamental Musa yang ketiga adalah peristiwa Meribah. Di dalam Bilangan pasal 20 ayat 7 sampai 11. Itu tertulis ketika orang Israel dalam perjalanannya enggak dapat air, ya orang Israel ini memang tegar tengkuk, Bapak Ibu ya. Karpe dewe, kaku gitu ya. Mulai bersungut-sungut. Nah, Musa dan Harun juga mulai jengkel. Duh, sudah dibawa sampai sedemikian kok sik ngamuan aja ya, hanya karena tidak ada air. Tapi Tuhan itu bilang sama Musa, Musa, berkatalah kepada bukit batu. Kamu ngomong, bukit batu keluarkan air. Maka aku membuat mujizat. Ini saya imajinerkan ya, saya buat mengimajinasikannya. Maka bukit batu itu pasti akan keluar airnya. Tuhan cuman bilang kepada Musa, berkatalah. Tapi apa yang dilakukan Musa? Musa memukul bukit batu itu 2 kali. Dan saat itulah Tuhan marah. Padahal Musa ini sebenarnya belani Tuhan. Pola pikir saya ketika membaca ini, saya yang begini, kok bisa ya? Itu kan sebenarnya Musa itu marahnya bukan kepada Tuhan. Musa itu jengkel kepada bangsa Israel. Kamu ini mengalami perbudakan dan sudah ditolong Tuhan keluar, tapi karena gak ada air, kamu itu bersungut-sungut lagi gitu loh ya. Padahal Tuhan itu sudah sangat baik pada kamu. Maksudnya Musa itu begitu. Sehingga dengan kejengkelannya dia pukul. Wis kayaknya seperti itu. Wis sekarang keluar air ya, minum mau wis. Kayaknya seperti itulah. Tapi Tuhan marah. Dan masa itulah Tuhan membuat keputusan yang sangat-sangat, menurut saya sangat tidak adil. Menurut saya, manusiawi saya. Tetapi saya percaya keputusan Tuhan itu selalu yang terbaik. Temperamental yang saya tunjukkan ini adalah ingin menunjukkan seberapa temperamentalnya Musa. Suka marah Bapak Ibu. Kalau pagi hari ini ada di antara kita yang karakternya mirip dengan Musa, mari kita belajar. Kalau yang mungkin mengatakan enggak kok, saya sudah enggak temperamental, saya enggak suka marah, puji Tuhan. Tetapi tetap kita akan selalu mengalami perubahan itu sampai kita dikatakan sempurna seperti Tuhan Yesus. Amin. Kenapa Musa bisa mengalami transformasi hati? Itu karena yang pertama, ia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Keluaran pasal 3 ayat 2 sampai yang ke-6 saya bacakan. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah.
Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dan dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Bapak Ibu, ini adalah perjumpaan pertama Musa dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Keluaran, bilangan, ulangan tentang kisahnya Musa, itu sangat luar biasa. Hari Kamis yang lalu Pak Didik menyatakan bahwa leadershipnya Musa itu luar biasa. Saya mau katakan, saya mau tambahi gitu ya, tidak hanya leadershipnya, perjuangannya Musa membawa bangsa Israel keluar itu luar biasa, diwarnai dengan mujizat-mujizat yang hebat. Tapi itu dimulai ketika dia secara pribadi bertemu dengan Allah. Tapi yang ingin saya tunjukkan adalah yang berinisiatif di sini Allah atau Musa. Yang ingin bertemu dengan Allah dalam perjumpaan secara pribadi itu, yang punya inisiatif itu Allah atau Musa? Saya jawab sendiri, itu inisiatifnya Allah. Pada dasarnya Allah itu sangat rindu anak-anaknya datang secara pribadi kepada dia. Dan selalu dia yang berinisiatif untuk menemui kita. Tetapi kadang-kadang kita ini direpotkan dengan pekerjaan kita direpotkan dengan keluarga kita direpotkan dengan hobi kita direpotkan dengan pendidikan sekolah kita yang tugasnya banyak atau macam-macam, sehingga waktu-waktu kita untuk bertemu secara pribadi dengan Allah itu sangat sedikit. Bapak Ibu, saya mau katakan begini, ketika saat ini ya, saat ini, zaman-zaman ini mungkin Anda bertanya, apakah mungkin Allah akan menemui kita seperti ketika menyediakan diri untuk ditemui Musa? Mungkin tidak secara visual kita bertemu dengan Allah, tapi tetap bisa terjadi apa yang mustahil sih di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita bertemu muka dengan Tuhan, rasanya kita mungkin akan pingsan gitu ya, karena kemuliaannya yang luar biasa. Allah bisa pakai segala macam cara untuk kita bisa bertemu secara pribadi dengan Dia. Melalui apa? Doa-doa kita, saat teduh kita, persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Bahkan ada hal-hal yang tidak masuk akal, itu pun Tuhan bisa pakai. Saya mungkin pernah cerita, atau Pak Tono mungkin pernah cerita, seorang dosen saya yang juga ini dosen IKIP zaman dulu gitu ya, di IKIP FPIPS sejarah gitu. Nah, yang juga kebetulan adalah dosen Satipak, waktu itu masih istilahnya Satipak. Namanya Dr. Andes Pranyoto, seorang dari suku Madura. Dia bukan terlahir sebagai orang Kristen, tapi dia menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen ketika Allah menjumpainya bukan melalui penginjilan, bukan melalui mimpi, bukan ada orang yang menarik, tetapi dia mengenal Allah secara pribadi, berjumpa, dan hatinya dipenuhi Roh Kudus ketika apa? Melihat orang Kristen berangkat ibadah. Dia berkata, dan itu disaksikan di dalam kuliah, dan sampai sekarang saya ingat, saya tuh lo lihat orang Kristen lo berangkat ibadah kok rapi, pakai sepatu, bajunya enggak yang termahal, bukan, tapi yang terapi, berangkat ibadah. Sementara ya maaf, dia mengatakan itu, ketika kami berangkat ibadah kok takut-takut, malah kami cari yang, maaf waktu itu dikatakan saya upayakan cari sandal yang paling jelek supaya ndak hilang. Dan dari situ ndak tahu kenapa kok dia kepingin masuk ke gereja, dan sejak saat itulah dia sampai meninggalnya pengikut Kristus yang luar biasa, dan dipakai Tuhan untuk melayani dalam pengertian dia selain juga majelis. Anehnya dia masuk GKJW Bapak Ibu, padahal dia orang Madura, tapi pelayanannya bagus. Dia juga dosen sekolah tinggi Satipak waktu itu, yang berkaitan dengan pendidikan untuk penulisan skripsi atau apa. Kebetulan waktu itu awal-awalnya Pak Pritono menjadi mahasiswa yang dibimbing awal gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ada banyak cara sebenarnya Allah itu ingin ditemui oleh kita secara pribadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin berubah di dalam karakter, watak, kepribadian, emosi kita, datang dan jumpai Allah secara pribadi. Amin.
melalui doa-doa kita, melalui persekutuan pribadi, melalui saat teduh, atau bahkan mungkin Allah secara pribadi menjumpai Bapak Ibu melalui mimpi kita, melalui orang-orang yang menasehati kita. Itu adalah sarana-sarana yang Allah pakai. Jangan pernah melupakan waktu-waktu kita untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa transformasi itu bisa terjadi di dalam kehidupan Musa? Musa mengikuti prosedur kerja Allah. Bapak Ibu, saya bacakan di dalam Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai 11, lalu disambung Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Sementara ada jedah di situ, Tuhan itu masih ngomong, masih dilanjutkan. Gini loh Musa, kamu tak kasih petunjuk wis, apa yang ada di gini, masukkan dulu tanganmu, apa yang ada di tanganmu itu tongkat, kemudian dipegang jadi ular, tanganmu masukkan ke kantong, dimasukkan, keluarkan sekarang tanganmu, tangannya sakit kusta, masukkan lagi, dimasukkan lagi, tangannya sembuh. Itu mujizat-mujizat yang sudah Tuhan tunjukkan kepada Musa. Tapi masih berlanjut di Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Lanjut sampai ayat 15. Maka bangkitlah murka Tuhan kepada Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Tidak serta-merta ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, kemudian Musa mengatakan, ya Tuhan, aku siap sedia. Enggak Bapak Ibu. Sepanjang cerita Alkitab sepertinya saya hanya menemukan Yesaya yang mengatakan, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Kayaknya hampir semua tokoh-tokoh Alkitab ketika mendapatkan panggilan Tuhan itu selalu bantah. Musa juga ngeyel, Gideon juga pernah, Yunus pernah menyimpang. Dan bukankah kadang-kadang kita juga begitu gitu ya? Ketika Tuhan mengatakan, ayo pelayanan, kamu tuh mampu di bidang ini pelayanan. Waduh, kayaknya saya nggak layak Pak, saya ini kurang kudus, saya kurang suci. Bapak Ibu Saudara, gereja ini bukan tempatnya kumpulan orang kudus atau orang suci. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya ya, yang mau terus dan terus dan terus secara kontinu dibentuk oleh Allah hingga sempurna. Kapan sempurnanya? Nanti kalau ketemu dengan Tuhan Yesus. Kalau kita menjawab, nanti ya tunggu saya menjadi orang kudus dulu baru saya melayani, ya enggak melayani saudara. Saudara, yang saya mendapatkan berkat juga dari ini adalah ketika Tuhan mengatakan kepada Musa kan sudah ngomong, saya ini enggak pintar bicara. Tapi Tuhan mengatakan, yang pintar bicara siapa? Harun, aku akan menyertai Harun. Pertanyaannya, kenapa Tuhan kok gak milih Harun yang pinter ngomong untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Tuhan ini secara khusus memang Roh Kudus mengingatkan, Tuhan itu selalu pakai terserah Tuhan. Terserah Tuhan. Tuhan gak pilih orang yang selalu pinter,
ada orang yang pinter yang dipakai Tuhan, tapi juga ada orang yang biasa-biasa yang mungkin gak pinter, tapi juga dipakai Tuhan. Ada orang-orang yang hebat yang bisa kalau khotbahnya meluap-luap, tetapi ada orang yang biasa-biasa saja yang ngomongnya gak meluap-luap, tapi tetap bisa dipakai Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau di antara kita masih ada rasa tidak percaya diri, merasa bahwa saya nggak layak begini, saya kemampuan saya masih seperti ini, tanggalkan itu. Jangan ngeyel lagi kalau memang Tuhan sudah bekerja. Tuhan sudah panggil saudara untuk melayani. Pada akhirnya Musa itu pun nuruti permintaan Tuhan. Pada akhirnya Musa menaati prosedur kerja Tuhan. Dia pamit kepada mertuanya, kemudian dia berangkat ke Mesir karena Tuhan mengatakan bahwa Fir'aun dan orang-orang yang pingin membunuh kamu itu semuanya sudah mati, kamu balik aja lah, gak ada yang kenal kamu sekarang gitu. Akhirnya dia bersedia berangkat ke Mesir bersama istri dan anak-anaknya dan mulai memimpin perjalanan bangsa Israel. Memang tidak langsung mudah, tapi percayalah, ketika Tuhan mengatakan aku menyertai kamu, Musa disertai Tuhan, dan pada akhirnya dia menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan yang sama yang menyertai Musa menyertai saya dan saudara untuk dipanggil menjadi hambanya. Amin. Tuhan yang sama yang mengubahkan hati Musa, Tuhan yang sama bisa mengubahkan hati saya dan saudara. Asal satu, taati prosedurnya, ikuti prosedurnya, gak usah ngeyel gitu loh ya. Karena ketika ngeyel, Tuhan itu marah Bapak Ibu. Marah dalam keadaan kasihnya kepada kita. Dia mengasihi kita, tapi ketika kita masih ngeyel, Tuhan akan paksa Bapak Ibu. Seperti Yunus itu dipaksa balik ke Niniwe gitu. Lah daripada ngalami proses yang tidak enak seperti Yunus, lebih baik gak usah ngeyel, langsung katakan, ya Tuhan, aku mau. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin untuk anak-anak muda ya. Gereja ini memberi kesempatan yang luas untuk Anda untuk melayani Tuhan gitu ya. Amin ya Mbak Maria ya. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, Musa mengalami transformasi hati dengan menaati keputusan Allah. Ini yang disampaikan oleh Bapak Didik pada hari Kamis yang kemarin ya. Saya bacakan Bilangan 20 ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saya lanjutkan di dalam Ulangan 32 ayat 48 mulai. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kaldes di padang gurun Sin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Ini keputusan Tuhan untuk Musa dan untuk Harun ya. Tapi kan Harun bukan pemimpin yang utama. Yang mimpin utama perjalanan itu adalah Musa. Yang diperintahkan keluar itu adalah yang diperintahkan oleh Allah itu adalah Musa gitu. Bapak Ibu, saya ingat pernah ya saya baca di Reels gitu. Ini tidak kampanye karena tahun depan ada salah satu paslon gitu ya. Saya ingat ada pernyataannya Gus Dur itu gini, orang yang paling ikhlas se-Indonesia
itu adalah Pak Prabowo. Sekali lagi saya nggak kampanye, saya cuma mengutip aja. Saya nggak ngerti kenapa Gus Dur mengatakan Pak Prabowo ini adalah orang yang paling ikhlas. Lalu ketika saya baca itu, saya sempat ngobrol sama suami saya. Menurut saya orang yang paling ikhlas itu ya Musa. Saya ngomong gitu sama suami saya. Lalu Pak Pritono ngomong gitu, kalau ngomong yang paling ikhlas ya Tuhan Yesus. Loh Pak, kalau Tuhan Yesus itu sudah levelnya itu, kalau bahasa gaulnya tingkat dewa, nggak ada yang nyamai keikhlasannya. Tapi kalau sama-sama manusia seperti saya gitu, seperti kita, Musa itulah orang yang paling ikhlas, saya katakan gitu. Kenapa? Bapak Ibu, sepanjang Musa itu kan saya enak-enakan punya sapi, domba, dengan kehidupan keluarganya, dengan mertuanya. Tuhan panggil balik ke Mesir, turun ke Mesir untuk pimpin. Sepanjang 40 tahun ya, berjalan di padang gurun itu dengan panas, terik, kadang kena badai, gurun mungkin, tapi disertai Tuhan, melewati banyak peristiwa sampai nggak ada air, bersungut-sungut, jemaat yang dipimpinnya itu ngeyelan, keras, tegar tengkuk sampai sekarang kan gitu ya. Nah, orang Israel itu kan gitu. Nah, selalu mata ganti mata, gigi ganti gigi kan gitu toh, digarai ya, kemudian jadi sampai perang sampai sekarang ini. Itu bangsa Israel yang memang tegar tengkuk gitu loh, dablek, luar biasa. Musa mimpin orang yang kayak gitu Bapak Ibu, dan dalam kelelahan, dalam jerih lelahnya mimpin, Tuhan ngomong, kamu naik ke Gunung Nebo, liaten itu loh tanah Kanaan, tanah perjanjian yang banyak madu dan susunya yang akan kuberikan kepada umat Israel. Tapi kamu dan Harun gak akan masuk ke sana. Harun akan lebih dulu mati di Gunung Hor dan kamu akan mati di Gunung Nebo. Bayangkan bagaimana perasaan Bapak Ibu kalau Tuhan mengatakan itu kepada saya dan saudara. Saya yang berandai-andai, saya itu mikir gitu, bagaimana reaksi saya ya. Pak Didik menyampaikan waktu itu, waktu hari Kamis, mengatakan Musa tidak kemudian berperan, mengambil peran sebagai playing victim, menjadi korban, mengasihani diri, tidak kemudian baper, marah kepada Tuhan. Temperamentalnya itu kok gak muncul gitu ya, gak mengatakan Tuhan gak bisa kayak gini Tuhan, saya enak-enakan menggembala, Tuhan repoti dengan memanggil saya untuk memimpin bangsa Israel. Sekarang sudah saya pimpin, tinggal fase masuk, Tuhan bilang saya gak boleh masuk. Apa-apaan ini Tuhan? Tuhan malah panggil Yosua untuk menggantikan. Lah kok enak Tuhan, saya yang berlelah-lelah, Yosua asisten saya yang menikmati hasilnya. Musa tidak marah Bapak Ibu. Yang saya beri bold biru, Musa dengan taat di dalam Keluaran 34 ayat 1 sampai 5 itu menuliskan Musa naik ke Gunung Nebo. Musa kan bisa mengatakan, enggak, saya enggak mau naik Gunung Nebo. Mumpung saya masih ada umur, mumpung masih ada kekuatan, saya akan tetap masuk ke dalam tanah perjanjian. Bisa. Tapi Tuhan juga bisa menghukum dia gitu loh. Tetap kalau Tuhan mengatakan tidak masuk, ya mungkin dalam perjalanannya mau ke tanah perjanjian Tuhan matikan dulu. Enak atau tidak enak keputusan Tuhan kepada saya dan saudara, kita harus taat. Amin Bapak Ibu. Ada kalanya mungkin kita merasa bahwa gak adil keputusannya Tuhan. Mestinya kan saya yang dapat promosi, kenapa yang dapat promosi si A? Mestinya kan saya yang mendapatkan berkat itu, tapi kok diberikan kepada si B. Saudara, kesaksian sedikit dari saya ya. Ini yang berkaitan bukan dalam pengertian yang menyombongkan atau enggak ya, tapi ini pernah saya alami begini. Saya di Kalam Kudus itu sama-sama dengan ada satu orang guru yang sama masuknya 16 Juli 1990 gitu ya. Nah, dalam prakteknya ketika dalam pengurusan sertifikasi, kesalahan saya adalah karena SK itu zaman dulu itu setiap tahun sekali ganti, maka SK saya yang pertama itu nggak tahu kemana wis, karena setahun sekali gitu loh. Nah, akibatnya ketika sertifikasi keluar gitu, kemudian in passing keluar, saya pengurusan in passing, ada kacek. Saya ini dianggap
masa kerjanya waktu SK keluar itu tahun 2015, SK in passing ya, SK sertifikasi tahun 2010, SK in passing tahun 2015. SK saya dengan teman saya yang sama-sama masuknya Kalam Kudus beda. Dia masuk golongan B berapa tahun, saya masuk golongan A. Otomatis sertifikasinya jauh. Maksudnya ada kacek gitulah gitu ya. Jauh nemen ya enggak, tapi ada kacek. Tapi apakah kemudian saya marah? Saya cuma mikir begini Bapak Ibu, itu berkat yang Tuhan atur. Saya nggak boleh marah. Itu juga kesalahan saya karena SK saya yang pertama nggak tahu di mana rimbanya gitu. Nah, saya tidak marah gitu. Jadi setiap tahun, setiap kali pemberkasan atau apa, saya selalu mengingat itu begini. Iya ya, kalau saya cuma berpikirnya kalau saya lebih teliti, SK saya yang pertama itu masih ada, saya mungkin seperti itu. Tapi apakah saya marah? Enggak. Apakah saya kemudian iri? Enggak. Saya cuma membandingkan gini, ya memang ada kacek, tapi berkat itu kan tidak hanya dari situ gitu loh, tidak satu sumber. Kalau Tuhan mau kasih lebih untuk saya, Tuhan bisa punya cara. Jadi saya nggak perlu cemburu, saya tidak perlu iri hati, saya tidak perlu marah gitu. Dan itu yang memang terjadi dalam hidup saya. Saya cuma berpikir bahwa in passing atau sertifikasi itu bonus dari Tuhan. Jadi saya tidak merasa itu hak saya jadi kalau belum cair-cair ya udah saya nunggu ngarep-ngarep tapi nggak marah gitu. Bapak Ibu mungkin di dalam kehidupan kita semua kita ngalami seperti itu. Ada kalanya ya, ada kalanya kita merasa kita diperlakukan tidak adil di tempat kerja kita, di masyarakat gitu ya. Tapi percayalah, semuanya itu Tuhan atur untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Saya mengundang tim musik untuk bangkit berdiri, untuk maju. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Saya akan mengakhirinya dengan satu pernyataan yang terakhir. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati.